Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priani dengan NIM C0C0230012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu membuat PPT tentang penyusunan anggaran piutang. Anggaran piutang adalah anggaran yang dibuat untuk merencanakan jumlah piutang perusahaan secara rinci dan perubahan dari waktu ke waktu selama periode akuntansi yang akan datang. Piutang sendiri merupakan salah satu aset yang timbul akibat adanya penjualan kredit. Biasanya, perusahaan yang menerapkan sistem penjualan kredit ingin meningkatkan penjualan, sehingga nantinya keuntungan atau laba pun akan meningkat. Namun, piutang juga memiliki dampak lain bagi perusahaan, yakni timbul biaya modal, biaya administrasi utang, dan akan lebih parah sampai adanya piutang tak tertagih. Jenis-jenis anggaran piutang. 1. Piutang dagang, yaitu piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang atau jasa secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Kedua, piutang wesel, yaitu piutang yang didukung oleh janji tertulis dalam bentuk wesel. Ketiga, piutang surat berharga. Contoh, billet giro, belum jatuh tempo, cek kosong, dan cek mundur. Keempat, beban dibayar di muka. Contohnya, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan bunga dibayar di muka. Kelima, setoran jaminan. Contoh untuk keperluan, garansi atau jaminan bank, dan keperluan menjalin hubungan bisnis lainnya. Keenam, piutang pajak. Contoh, anggaran pajak, anggaran masukan, dan anggaran bayar pajak atau kelebihan bayar pajak. Manfaat anggaran piutang. Manfaat bisa dilihat dari dua sisi, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, anggaran tagihan mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu 1. Sebagai pedoman kerja, sebagai dasar penyusunan anggaran tagihan untuk tahun yang akan datang, karena telah diketahui jumlah tingkat penerimaan pelunasan tagihan bulan-bulan sebelumnya. Kedua, sebagai alat pengkoordinasian kerja. Ketiga, sebagai alat pengawasan kerja untuk menilai kinerja perusahaan dalam mengelola perputaran tagihan yang nanti akan berdampak pada jumlah kas yang ada di perusahaan. Sedangkan secara khusus, tujuan dari anggaran piutang adalah sebagai dasar penyusunan anggaran kas, karena tagihan yang tertagih akan berdampak penambahan terhadap kas. Langkah-langkah penyusunan anggaran piutang. 1. Menentukan besarnya penjualan tunai dan penjualan kredit yang dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka waktu 1 bulan atau triwulan. Kedua, menentukan besarnya syarat penjualan kredit. Hal ini akan mempengaruhi jumlah piutang yang akan diterima oleh perusahaan dan merangsang kepada pelanggan untuk segera melunasi piutangnya. Ketiga, menentukan besarnya cadangan piutang tak tertagih yang biasanya ditentukan dengan persentase dan sesuai dengan pengalaman periode sebelumnya. Keempat, menentukan term of credit, yaitu jangka waktu pelunasan piutang. Pengelola piutang. 1. Perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang disusun berdasarkan budget penjualan dengan mempersiapkan persyaratan pembayaran yang ditawarkan oleh perusahaan dan kebiasaan pelanggan dalam membayar bunganya. Kedua, pengendalian piutang. Dalam memberikan piutang harus dilakukan dengan secara ketat atau selektif, baik dalam penyaringan langganan, menentukan risiko, menentukan potongan piutang, menentukan beban administratif,
maupun menerapkan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan penjualan kredit. Ketiga, penggunaan rasio. Perusahaan dapat membandingkan tingkat perputaran piutang dari perusahaan tertentu dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Hal ini membantu manajer dalam menentukan kebijakan piutang di perusahaannya sendiri. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menyusun anggaran piutang. 1. Jumlah penjualan. Semakin besar jumlah penjualan, akan cenderung semakin besar pula transaksi penjualan secara kredit yang akan dilakukan. Kedua, keadaan persaingan di pasar semakin tinggi. Tingkat persaingan di pasar, maka volume penjualan secara kredit juga semakin meningkat. Ketiga, posisi perusahaan dalam persaingan. Semakin kuat posisi perusahaan di pasar, maka perusahaan cenderung untuk melakukan penjualan secara tunai. Namun, sebaliknya itu, jika posisi perusahaan cenderung lemah, maka perusahaan melakukan penjualan secara off-credit. Perputaran piutang. Piutang merupakan unsur dari modal kerja, maka keadaannya akan selalu berputar, arti piutang akan timbul saat penjualan kredit dan akan tertagih pada saat tertentu. Dan akan ada lagi penjualan kredit dan seterusnya. Periode perputaran tergantung pada panjang pendeknya ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam syarat pembayaran kredit. Maka semakin lama waktu pengembalian piutang, maka semakin lama pula modal kerja tersebut berputar dalam satu periode. Oleh karena itu, semakin cepat perputaran piutang, maka semakin baik kondisi keuangan perusahaan tersebut. Tingkat perputaran piutang dapat dihitung dengan rumus tingkat perputaran piutang sama dengan tingkat penjualan per rata-rata piutang. Rata-rata umur piutang sama dengan 360 per tingkat perputaran piutang. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran piutang. 1. Jumlah penjualan. Kedua, keadaan persaingan di pasar. Ketiga, posisi perusahaan dalam persaingan. Keempat, syarat pembayaran. Kelima, kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang. Keenam, rencana perusahaan untuk melakukan penjualan secara kredit. Tahapan dalam penyusunan anggaran piutang. 1. Menentukan presentasi penjualan. Kedua, menentukan besarnya syarat penjualan kredit. Ketiga, mengetahui presentasi piutang tak tertagih pada bisnis Anda. Keempat, menentukan term of credit. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.